Sebenarnya apa sih karakter dan kepribadian? Nah, sebenarnya karakter ataupun kepribadian ini adalah sifat batin yang mempengaruhi pola pikir, tingkah laku, bahkan tabiat dari manusia ataupun dari makhluk hidup lainnya. Nah, terus apa sih yang sebenarnya ada dalam diri manusia itu yang bisa mempengaruhi karakter ataupun kepribadiannya? Nah, sebenarnya seperti yang sudah saya pahami dari mata kuliah yang membahas tentang kepribadian, bahwa sebenarnya kepribadian ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, jadi orang yang berperilaku ataupun berkarakter yang tidak baik itu pada umumnya karena dia berada di lingkungan yang tidak baik. Seperti contohnya mungkin di lingkungan keluarga. Seorang anak yang memiliki karakter yang tidak baik, cenderung emosian ataupun kasar, itu bisa saja dipengaruhi karena seringnya dia melihat ayahnya bersikap kasar atau berlaku kasar kepada ibunya, sering melakukan tindakan kekerasan, memukul ataupun yang lainnya, sehingga melalui kebiasaan yang sering disaksikan, yang sering dilihat oleh si anak, kemudian memberikan pengalaman yang buruk bagi si anak, bahwa itu adalah hal yang biasa untuk dilakukan, sehingga si anak menjadi berkarakter yang kurang baik ataupun bahkan menjadi anak pembangkang ataupun suka keributan dan kekerasan. Nah, lebih lanjut lagi ada komponen-komponen ataupun dasar-dasar yang dimiliki manusia dalam pembentukan kepribadian, yaitu id, ego, dan super ego. Nah, yang pertama itu ada id. Id ini adalah dorongan yang mendasar ataupun hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah ketika kita merasa lapar dan ingin makan, itu adalah id. Id yang sedang bekerja dalam diri kita. Kemudian ada yang namanya ego. Super ego. Super ego itu adalah aturan-aturan ataupun norma-norma yang membatasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya ketika it tadi sudah bekerja dan mendorong kita untuk makan, tapi ternyata makanan tidak ada, hasrat untuk mencuri ataupun yang lain-lain. Nah, disinilah super ego tersebut bekerja, di mana membatasi ataupun menghalangi manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki, melalui norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada ego. Ego ini yang bekerja sebagai penyeimbang dari id dan super ego tadi. Jadi kalau saya ambil contoh ilustrasinya adalah ketika ada perlombaan pacu kuda. Nah, kuda inilah yang disebut sebagai id, di mana kuda akan terus berlari tanpa mengetahui aturan-aturan yang ada. Yang penting dia bisa sampai ke garis finish secepat mungkin. Nah, di samping itu ada super ego yang saya ilustrasikan sebagai jalur dari pacu kuda tadi, yang membatasi kuda untuk memacu kecepatannya. Jadi tidak sembarang berlari, tetapi ada arahan, ada batasan-batasannya. Dan kemudian ego tadi saya ilustrasikan sebagai manusia ataupun orang yang menunggangi kuda, di mana dialah yang menyeimbangi kecepatan dari kuda tersebut untuk menyesuaikan dengan jalur-jalur yang sudah ada. Nah, jadi yang mempengaruhi kepribadian ataupun karakter seseorang itu yang paling utama biasanya adalah dari faktor lingkungan, dari faktor pengalaman. Jadi pendidikan ataupun dukungan dan bimbingan dari orang tua, bahkan dari guru, itu sangat penting. Sehingga si anak tadi ketika mengalami depresi ataupun mengalami trauma ketika melihat si ayah tadi bertindak kasar kepada ibunya, melalui bimbingan-bimbingan dari orang-orang terdekat, dari bimbingan guru, diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi si anak supaya dapat memahami hal-hal yang jauh lebih baik dari apa yang dia bayangkan, sehingga bisa membentuk ataupun menumbuhkan karakter ataupun kepribadian yang baik. Nah, inilah yang diperlukan oleh tenaga-tenaga guru ataupun
dosen dan segala macam yang bekerja dalam pendidikan, lembaga pendidikan. Nah, diharapkan mampu untuk merangkul setiap siswa dan mahasiswa yang mungkin mengalami ataupun kurang perhatian dari orang tua ataupun memiliki pengalaman yang buruk. Nah, disinilah sebenarnya tugas dan tanggung jawab tenaga-tenaga pendidikan untuk mampu mengajak ataupun merangkul orang-orang yang membutuhkan kasih sayang dan motivasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video saya ini melalui opini yang tanggapan saya pribadi mengenai pengembangan kepribadian. Tuhan Yesus memberkati.